Sejak dulu, krisis memang seringkali menjadi awal dari sebuah revolusi. Revolusi artinya perubahan dalam suatu tatanan sosial atau perubahan dalam tata sebuah negara dengan cara kekerasan atau cara yang tidak sah secara hukum. Bisa jadi, perubahan yang dihasilkan dari sebuah revolusi berupa perubahan dalam bentuk negara, perubahan ideologi bernegara, perubahan struktur pemerintahan, atau perubahan kondisi sosial. Sejarah telah mencatat, revolusi biasanya diawali dengan adanya krisis, apapun bentuk krisisnya, entah krisis ekonomi, krisis pangan, dan lain-lain. Biasanya sih karena krisis ekonomi. Nah, di saat corona begini seharusnya menjadi kehati-hatian kita. Karena COVID-19 telah membuat banyak negara masuk ke dalam jurang resesi. Resesi dapat mengakibatkan krisis. Ketika krisis, rakyat menjadi susah dan mudah sekali stres. Ketika sudah gampang stres, maka rakyat akan mudah sekali termakan isu dan propaganda. Tentunya ini akan menjadi santapan empuk dari politikus-politikus nakal yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Politikus nakal tidak peduli dengan rakyat. Yang mereka pedulikan hanyalah kesempatan untuk berkuasa. Mau jalan sendiri, mau disponsori oleh elit globalis, mereka tidak peduli. Yang penting ada kesempatan, jalan saja deh. Dan pola revolusi itu selalu sama dari dulu. Polanya adalah adanya krisis, munculkan isu, goreng isunya, bila perlu taburkan sedikit hoax, goreng isu sampai rakyat menjadi marah dan merasa kecewa pada pemerintahan, yakinkan rakyat bahwa pemerintah gagal mengelola negara, lalu rakyat turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Dalam revolusi yang ekstrim, unjuk rasa bisa berakhir dengan kekerasan, sehingga negara menjadi chaos. Negara yang sudah menjadi chaos akan membuat pemimpin negaranya cepat-cepat mundur dari jabatannya. Ini bisa juga disebut sebagai kudeta, alias pelengseran pemerintahan yang sah tanpa melalui proses hukum yang legal. Dalam sejarah, sudah banyak peristiwa revolusi tercatat yang semuanya diawali dengan krisis dan diwarnai dengan unjuk rasa rakyat yang merasa kecewa dengan pemerintah. Apa sajakah revolusi itu? Yang pertama adalah revolusi Prancis di tahun 1789. Ini adalah revolusi yang paling terkenal dalam sejarah, karena ini adalah revolusi besar pertama dalam sejarah yang berhasil melengsarkan kerajaan di Prancis dan merubah negara Prancis dari monarki menjadi republik. Awal mula terjadinya revolusi juga karena Prancis mengalami krisis akibat terlibat perang dan mengalami gagal panen. Rakyat yang kesulitan mencari nafkah dan mencari makan, akhirnya termakan oleh isu yang berhembus. Isunya apalagi kalau bukan pihak kerajaan gagal mengelola Prancis. Ditambah dengan sedikit hoax, rakyat jadi terpicu kemarahannya. Pada akhirnya, rakyat pun turun ke jalan dan menyerbu penjara Bastille. Mereka merebut persenjataan yang ada di sana. Seketika, kondisi negara menjadi super chaos dan berujung pada penggulingan kekuasaan Raja Louis ke-16 dan raja ini pun kemudian dieksekusi mati oleh rakyat. Yang kedua adalah revolusi Bolshevik di tahun 1917. Rusia awalnya adalah sebuah negara kekaisaran yang dipimpin oleh seorang tsar. Namun, tsar waktu itu tidak mengizinkan elit-elit bankir untuk mendirikan bank sentral dan mengontrol keuangan Rusia. Ketika Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama, Rusia malah mengalami krisis akibat sulitnya ekonomi saat perang. Akhirnya, rakyat menjadi marah. Banyak isu beredar bahwa keluarga tsar hidup bermewah-mewah, sementara rakyatnya kelaparan dalam krisis akibat Perang Dunia. Gelombang massa pun tidak terhindar. Rakyat turun ke jalan dengan marah. Revolusi pun terjadi dan berhasil membunuh tsar beserta keluarganya. Lalu muncul seorang pemimpin baru dari hasil revolusi untuk menggantikan tsar. Bentuk negara berubah dari kekaisaran menjadi negara republik yang komunis. Yang ketiga, revolusi pembubaran Uni Soviet. Ini terjadi pada tahun 1991. Akibat revolusi ini, Uni Soviet pecah menjadi 14 negara baru, meliputi Rusia dan beberapa negara kecil yang ada di sekitar Rusia saat itu. Setelah revolusi Bolshevik terjadi, Rusia berganti nama menjadi Uni Soviet dan bertransformasi menjadi negara adidaya pesaing Amerika Serikat. Tapi, di pertengahan tahun 1980-an, Uni Soviet mulai mengalami krisis ekonomi akibat menurunnya ekspor minyak dan mereka kalah ekspor dengan Saudi Arabia. Krisis membuat rakyat menjadi terpecah, emosi, dan tidak lagi mendukung pemerintahan yang sah.
Demonstrasi dan kekerasan terhadap sesama rakyat juga terjadi di akhir tahun 1980-an. Rakyat Uni Soviet semakin terpecah akibat munculnya isu konflik antar etnis yang terjadi selama masa demonstrasi. Akibat semakin rumitnya kondisi ekonomi yang ada dan terjadinya serangkaian demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan, akhirnya Presiden Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden di tanggal 25 Desember 1991. Keesokan harinya, Uni Soviet resmi dibubarkan dan rakyat yang terpecah-pecah berdiri menjadi negara sendiri-sendiri di sekitaran Rusia saat ini. Yang keempat, runtuhnya tembok Berlin Jerman di tahun 1989. Ini terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi menjadi dua negara terpisah, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh negara-negara yang tergabung di dalam blok kapitalis saat Perang Dingin, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ternyata, Jerman Barat yang dikuasai oleh negara kapitalis justru mengalami kemajuan ekonomi. Sedangkan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet justru mengalami kemunduran ekonomi. Akibatnya, banyak warga Jerman Timur yang berpindah ke Jerman Barat. Perpindahan warga Jerman Timur ke Jerman Barat ini membuat Jerman Timur jatuh ke dalam krisis ekonomi. Akhirnya dibangunlah tembok Berlin ini yang berfungsi sebagai pencegah perpindahan warga dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Tapi yang namanya rakyat Jerman Timur sudah mengalami krisis ekonomi dan kesulitan mencari nafkah, akhirnya tetap banyak yang nekat untuk melintasi tembok Berlin. Dalam sejarah tercatat, ada sekitar 5.000 warga Jerman yang mencoba melewati tembok pembatas tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memanjat di atas kawat berduri, terbang dengan balon udara panas, hingga merangkak melalui selokan di sekitar tembok. Namun, tak sedikit juga dari mereka yang mati saat melintasi perbatasan. Menurut Alexandra Hildbrand, Direktur Museum Pos Pemeriksaan Charlie, jumlah warga Jerman Timur yang mati diperkirakan berjumlah 200 orang. Rata-rata, kematian warga Jerman Timur yang mencoba menyeberang adalah karena ditembak oleh penjaga perbatasan. Tembok Berlin yang dibangun oleh pemerintah Jerman Timur ini akhirnya menuai reaksi dari beragam kalangan. Pada pertengahan tahun 1989, terjadi juga krisis di Uni Soviet, sehingga berpengaruh pada Jerman Timur yang semakin susah. Semakin banyak rakyat Jerman Timur yang akhirnya berpindah ke Jerman Barat, walaupun harus memutar melalui negara Austria-Hungaria. Ini tentu saja membuat pemerintah Jerman Timur marah dan membuat keputusan bahwa ia akan memobilisasi rakyat yang dianggap berkhianat dan kriminal untuk pindah ke Jerman Barat menggunakan kereta api. Pernyataan pemerintah Jerman Timur ini tentu saja memancing kemarahan rakyat. Akhirnya, demonstrasi besar-besaran pun terjadi. Demonstrasi berlangsung selama 2 bulan. Puncaknya pada tanggal 4 November 1989, ketika hampir setengah juta demonstran berkumpul di Alexanderplatz memprotes pernyataan pemerintah. Akibat situasi yang semakin kacau dan atas desakan dari pemimpin Uni Soviet, maka pemimpin Jerman Timur Erich Honecker mengundurkan diri pada 18 Oktober 1989. Setelah demo berakhir, pada tanggal 7 November terjadi pengunduran diri besar-besaran yang dilakukan oleh para anggota kabinet Jerman Timur. Besoknya, larangan untuk menyeberang ke Jerman Barat pun dicabut. Dan ini membuat rakyat akhirnya berbondong-bondong untuk menghancurkan tembok Berlin tersebut. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 13 Januari 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi negara Jerman yang seperti sekarang ini. Revolusi peruntuhan tembok Berlin sukses membuat pemerintah Jerman Timur lengser dan mengubah negara Jerman secara keseluruhan. Yang kelima adalah Tritura 3 Tuntutan Rakyat di tahun 1966. Ini terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Semenjak pertengahan 1960-an, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi akibat politik Soekarno yang anti-nekolim alias anti dengan kapitalisme asing. Akibatnya, bantuan luar negeri banyak yang dicabut dan Indonesia mengalami inflasi gila-gilaan. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Akibat peristiwa ini, berhembus isu anti-PKI dan anti-Soekarno di kalangan masyarakat. Soekarno dianggap sebagai pro-komunis
dan dianggap gagal menstabilkan situasi politik dan ekonomi saat itu. Akibatnya terjadilah demonstrasi besar di awal tahun 1966 yang menuntut Soekarno dalam Tritura. Tuntutan itu berisi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Yang ketiga, penurunan harga. Tapi ternyata Soekarno tidak memenuhi tuntutan ini, sehingga demonstrasi semakin meluas. Seorang mahasiswa pun gugur dalam demonstrasi ini. Dan saking ricuhnya demonstrasi ini sampai-sampai Universitas Indonesia harus menutup operasionalnya selama sehari. Singkat cerita, Soeharto akhirnya mendapatkan Super Semar atau surat perintah 11 Maret dari Soekarno untuk membantu Soekarno meredam situasi di negara. Tapi, akibat rentetan peristiwa ini, Soekarno justru harus lengser dari jabatannya sendiri sebagai presiden di tahun 1967. Yang keenam adalah demonstrasi tahun 1998. Demonstrasi ini juga diawali dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997. Krisis moneter terjadi akibat melemahnya rupiah yang berbarengan dengan melemahnya mata uang Asia di saat itu. Dolar yang semula bernilai Rp2.350 per dolar Amerika Serikat mendadak melonjak naik menjadi Rp16.000 per dolar AS dalam waktu beberapa bulan saja. Akhirnya terjadi inflasi gila-gilaan. Harga barang naik, rakyat menjadi susah, dan terjadilah rush money di bank-bank di Indonesia. Demonstrasi pun terjadi di mana-mana, dan tentu saja berakhir dengan kerusuhan. Akibat dari demonstrasi ini, Presiden Soeharto akhirnya lengser dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era reformasi, dan ini menandai berakhirnya era Orde Baru. Jika kita lihat dalam sejarah, pola untuk terjadinya revolusi di suatu negara itu semuanya sama. Selalu diawali dengan krisis terlebih dahulu. Di saat itulah, rakyat akan menjadi susah, lapar, dan kesulitan mencari pekerjaan. Kondisi ini membuat rakyat jadi mudah sekali stres dan mudah sekali tergiring isu dan sangat mudah untuk turun ke jalan, lalu melakukan unjuk rasa. Jika unjuk rasa berakhir dengan kekerasan dan negara menjadi chaos, di saat itulah terjadi perubahan di dalam tata pemerintahan atau tata sosial. Entah pemimpin yang masih eksis akhirnya lengser dari jabatannya, runtuhnya kabinet di dalam negara tersebut, atau bentuk negara tersebut akhirnya berubah. Jadi, berhati-hatilah setiap ada krisis, agar hal serupa tidak pernah terulang kembali. Terlepas dari revolusi itu diperlukan atau tidak, tapi kondisi krisis bisa jadi celah bagi orang-orang di luar pemerintahan untuk mengambil kesempatan untuk berkuasa.